Tubuhmu kuat. Buat apa vaksin? Di zaman modern, kita diajarkan satu hal secara halus, namun terus-menerus, bahwa tubuh manusia itu rapuh, tidak cukup cerdas, dan membutuhkan suntikan dari luar agar bisa bertahan hidup. Setiap iklan kesehatan, setiap kampanye medis, dan setiap protokol publik seakan mengulang pesan yang sama, bahwa tanpa intervensi farmasi, kita berada di ambang kehancuran biologis. Bagi kami yang mempertanyakan vaksin, ini bukan sekedar isu medis. Ini adalah isu filosofis, biologis, dan kemanusiaan. Kami bertanya, jika tubuh manusia telah berevolusi selama jutaan tahun untuk bertahan dari virus dan bakteri, mengapa tiba-tiba ia dianggap tidak mampu tanpa jarum suntik dan botol vaksin? Tubuh sebagai sistem yang utuh. Sistem imun bukanlah sesuatu yang primitif. Ia adalah jaringan luar biasa dari sel, antibodi, memori biologis, dan mekanisme adaptif yang jauh lebih kompleks daripada yang bisa ditiru oleh teknologi buatan manusia. Ketika seseorang terinfeksi secara alami, tubuh tidak hanya mengenali satu protein atau satu fragmen virus, tetapi seluruh organisme asing, bentuknya, perilakunya, dan cara ia menyerang. Pengalaman biologis ini menciptakan respon yang kaya dan berlapis. Antibodi terbentuk, sel memori disimpan, dan sistem imun menjadi lebih matang. Inilah cara alam bekerja melalui paparan dan adaptasi. Vaksin, dalam pandangan kami, adalah tiruan kasar dari proses ini. Ia menyajikan potongan atau versi yang dilemahkan dari patogen, berharap tubuh akan merespon dengan cara yang sama. Namun bagaimana mungkin potongan artifisial menggantikan pengalaman biologis yang utuh? Imunitas alami versus imunitas buatan. Kami tidak menyangkal bahwa vaksin bisa menghasilkan antibodi. Yang kami pertanyakan adalah kualitas dan kedalaman antibodi itu. Imunitas alami terbentuk melalui pertempuran nyata, melibatkan seluruh spektrum sistem imun, biasanya bertahan lebih lama, dan melatih tubuh menghadapi mutasi dan variasi. Sedangkan imunitas dari vaksin diciptakan melalui stimulus sempit, bergantung pada satu atau beberapa protein, sering memerlukan pengulangan atau booster, dan tidak melatih sistem menghadapi keseluruhan patogen. Jika vaksin benar-benar setara dengan infeksi alami, mengapa kita membutuhkan suntikan berulang? Mengapa perlindungannya sering menurun? Bukankah ini tanda bahwa kita sedang mengganti mekanisme alami dengan versi yang lebih lemah? Tubuh bukan mesin yang bisa dipaksa. Pendukung vaksin sering berkata, ini hanya latihan kecil bagi sistem imun, tapi sistem biologis tidak bekerja seperti mesin yang bisa dipacu tanpa konsekuensi. Setiap aktivasi imun menghasilkan peradangan, mengonsumsi energi, mengubah keseimbangan hormon, dan mempengaruhi jaringan. Ketika vaksin diberikan berkali-kali, dari bayi hingga dewasa, kami bertanya, apakah sistem imun benar-benar menjadi lebih kuat atau hanya menjadi terbiasa pada rangsangan buatan? Ada perbedaan antara belajar dari alam dan dilatih oleh protokol. Kecurigaan terhadap industri. Ini bagian yang sering dihindari dalam diskusi resmi. Uang. Vaksin adalah produk. Produk diproduksi oleh perusahaan. Perusahaan hidup dari penjualan. Tidak perlu menjadi teoritikus konspirasi untuk menyadari bahwa semakin banyak vaksin, semakin besar pasar. Semakin sering booster, semakin stabil pendapatan. Dalam sistem seperti ini, di mana kesehatan dan profit bertemu, konflik kepentingan tidak bisa diabaikan. Ketika lembaga yang mempromosikan vaksin juga terhubung dengan industri yang memproduksinya, kepercayaan publik wajar goyah. Kami bertanya, apakah semua rekomendasi benar-benar demi kesehatan atau sebagian demi kelangsungan model bisnis? Sejarah yang disederhanakan. Sering dikatakan bahwa dulu orang mati karena tidak ada vaksin. Namun sejarah jauh lebih kompleks. Penurunan besar penyakit menular di banyak negara terjadi bersamaan dengan sanitasi, air bersih, gizi lebih, perumahan layak, dan pendidikan kesehatan. Ketika masyarakat berhenti hidup dalam kotoran, kelaparan, dan kepadatan ekstrim, penyakit pun menurun. Namun narasi resmi sering mengatribusikan hampir seluruh kemajuan ini pada vaksin saja. Kami tidak menolak ilmu. Kami menolak penyederhanaan yang menguntungkan satu industri. Resiko kecil bagi sebagian orang, besar bagi yang lain. Pendukung vaksin sering berkata, efek sampingnya jarang, tapi bagi individu yang mengalaminya, statistik tidak memberi penghiburan. Satu anak yang mengalami reaksi berat bukanlah angka kecil bagi keluarganya. Ia adalah dunia yang runtuh. Kami percaya pada prinsip dasar. Tidak ada intervensi medis yang benar-benar bebas resiko. Maka pertanyaannya bukan, apakah vaksin bekerja, tapi apakah kita berhak memaksa semua orang menerima resiko yang tidak mereka pilih?
kebebasan tubuh. Pada akhirnya, gerakan anti-vaksin bukan hanya tentang jarum dan botol. Ini tentang kedaulatan tubuh. Tubuh adalah milik individu, bukan negara, bukan industri, bukan algoritma kesehatan. Setiap orang berhak menentukan apa yang masuk ke dalam darahnya, risiko apa yang ia terima, dan bagaimana ia merawat tubuhnya. Kami tidak menuntut semua orang berhenti vaksin. Kami menuntut hak untuk memilih tanpa dikucilkan. Kesimpulan dari sudut pandang kami percaya bahwa tubuh manusia lebih cerdas daripada yang sering diakui, bahwa alam menyediakan mekanisme penyembuhan dan adaptasi, bahwa intervensi buatan harus digunakan dengan sangat hati-hati, dan bahwa kepercayaan tidak boleh dipaksakan melalui rasa takut. Di dunia yang semakin mengandalkan teknologi untuk setiap aspek kehidupan, mempertahankan kepercayaan pada kebijaksanaan biologis tubuh bukanlah penolakan terhadap ilmu, melainkan bentuk lain dari rasa hormat terhadapnya.